Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Berkat Menjadi Seorang Ibu. Ya. Sedapnya aroma kue putu nikmat tak ada duanya. Sungguh mulia tugas seorang ibu, tak dapat kubalas selamanya. Lantas apa saja berkat menjadi seorang ibu dan bagaimana agar menjadi seorang ibu yang diberkati? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah terhubung bersama kami secara virtual narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Hadjo Senewe. Pendeta James Hadjo, Master of Ministry, saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua. Sedangkan Ibu Dana Senewe SE saat ini melayani sebagai guru di Sekolah Dasar Advent Nabire, Papua. Kepada keluarga Pendeta Hadjo Senewe, Allah mengaruniakan 3 orang anak, yaitu Ruby, Kristi, dan Krusita. Keluarga ini adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, keluarga yang rendah hati dan suka untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Ya. Shalom, Pendeta Hadjo dan Ibu. Shalom. Shalom. Baik, Pendeta dan Ibu bisa mendengarkan suara kami dengan jelas ya? Bisa. Puji Baik, Tuhan. puji Tuhan. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Baik. Baik, sehat. Sehat ya. Puji Tuhan. Ya. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas. Baik Pendeta Terima Hadjo dan kasih Ibu. juga, ya. Ya, terima kasih. Kita akan mulaikan diskusi kita, namun kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami bersyukur Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan mendiskusikan topik kami pada saat ini. Tuhan, Engkau kiranya memberikan kami hikmat dan akal budi, sehingga kami boleh mendapat manfaat dari program ini, dan keluarga-keluarga kami akan diberkati dan semakin setia bersedia bagi kedatangan Tuhan. Berkati narasumber kami, keluarga Pendeta Hadjo Senewe. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Hadjo dan Ibu, topik kita saat ini adalah berkat menjadi seorang ibu. Nah kira-kira kenapa topik ini penting untuk kita bahas saat ini? Silakan Pendeta atau Ibu. Menjadi seorang ibu itu adalah pemberian Tuhan, di mana seorang ibu itu sudah didesain khusus untuk melahirkan manusia baru. Jika semua harus dituliskan bagaimana perjuangan seorang ibu, mulai dari melahirkan sampai membesarkan anak-anaknya, tentu tidak akan cukup waktu. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pendeta tentang mengapa topik kali ini sangat penting untuk kita bahas. Ada ungkapan yang mengatakan begini. Kita mendidik seseorang itu, kita hanya mendidik satu person, satu pribadi. Tapi kalau mendidik seorang ibu, kita mendidik satu generasi. Ibu adalah sumber dari generasi. Generasi mau baik atau tidak, itu bergantung dari seorang ibu. Itu sebabnya bagi saya Kapas diinspirasi Allah untuk memunculkan topik ini. Walaupun mungkin karena konteksnya menjelang Hari Ibu, tapi bagi saya topik sebagai topik tentang ibu adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Bukan cuma dalam kehidupan umat percaya, Betul. tapi dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih. Kita sudah jelas melihat pentingnya peran seorang ibu ya. Tadi pendeta katakan menciptakan seorang ibu itu mempersiapkan satu generasi ya, mendidik satu generasi. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah, kalau begitu pendeta dan ibu, kalau seandainya bisa kita andaikan, diandaikan seperti apa peran seorang ibu? Silakan pendeta. Kalau saya, peran seorang ibu dapat, mungkin ada banyak parabel atau perumpamaan bagi seorang ibu. Tapi buat saya, ibu itu adalah rumah itu sendiri. Rumah tempat kita bernaung. Saya jarang dengar bagaimana kalau ada seseorang yang tersakiti, dia berteriak panggil Bapak. Sering sekali kalau orang tersakiti, menjerit, pasti mama yang dipanggil. Selalu ingat mama saja. Bagi saya itu adalah sebuah gambaran bahwa ibu itu adalah rumah tangga itu sendiri. Ibu itu adalah suasana dari rumah itu sendiri. Saya tidak mengecilkan peran bapak, saya seorang ayah. Tapi bagi saya, peranan ibu laksana sebuah rumah. Mau menciptakan rumah yang nyaman, tentram, maka kita harus membahagiakan seorang ibu. Terima kasih. Baik. Kalau ibu mungkin? Ibu juga dia bisa mengayomi, kemudian mendidik, bahkan mengajarkan anaknya. Itu peran penting dari seorang ibu. Baik. Dia juga bisa menjadi sebuah jembatan komunikasi antara ayah kepada anak-anaknya. Mungkin dari saya begitu. Baik. Baik, jadi jembatan dan rumah ya. Betul. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah kemudian pendeta dan ibu, saya penasaran. Zaman kita sekarang kan sudah berubah. Nah apa kira-kira yang menjadi pengamatan pendeta dan ibu perbedaan antara ibu-ibu di zaman sekarang dan zaman yang dulu mungkin? Dengan ibu-ibu yang sudah modern seperti kita sekarang ini. Apa pengamatan pendeta dan ibu terhadap ibu-ibu yang zaman dulu dengan yang zaman modern? Silakan. Dari ibu duluan. Baik. Ya. Kalau dari saya, kalau ibu-ibu zaman dulu, mereka menerapkan disiplin yang ketat dan sangat berorientasi pada kemampuan akademik si anak tersebut. Sedangkan kalau ibu-ibu zaman sekarang, mereka mendidik dan memantau anak-anak dari jarak jauh dengan memberikan kebebasan kepada anak mereka dan juga peraturan. Mungkin dari saya. Dari pendeta bagaimana? Silakan pendeta. Saya pikir perbedaan mendasar itu adalah keadaan. Jadi keadaan zaman dulu yang emansipasi itu belum terlalu terasa, maka para wanita itu selalu seolah-olah menjadi penjaga rumah. Jadi fokusnya, orientasinya cuma di rumah. Tapi kalau zaman sekarang, seperti kata istri saya tadi, ada banyak wanita karir. Saya tidak anggap wanita karir itu lebih penting dari peranan ibu rumah tangga, tidak. Tapi bagi saya ini kan keadaan yang berubah. Zaman sekarang, tingkat pendidikan ibu-ibu tidak kalah dengan bapak-bapak, dengan pria maksud saya. Membuat sehingga para ibu sekarang lebih banyak yang terdidik, lebih banyak yang memiliki karir, dan peranan seorang ibu itu mereka tidak tiadakan. Saya tidak bilang karena jadi wanita karir kemudian peranan ibu dihilangkan, tidak. Caranya yang berubah. Seperti tadi sudah disebutkan sama istri saya, lewat teknologi, lewat cara yang bisa mereka buat tanpa mengganggu aktivitas mereka yang sehari-hari. Itulah yang saya pikir sedikit berubah. Tapi prinsipnya adalah ibu tetap ibu, tidak akan berubah. Ya. Kecuali bapak sudah bisa melahirkan. Jadi tetap sama, apapun perbedaan zaman, kemajuan teknologi sekarang, prinsipnya tetap sama. Ibu tetaplah ibu yang memiliki peran penting di dalam kehidupan keluarga. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Dan puji Tuhan,
Sejauh ini kita sudah mendiskusikan pentingnya peran seorang ibu serta melihat sedikit perbedaan antara ibu-ibu zaman dulu dan ibu-ibu zaman sekarang. Namun prinsipnya tetap sama. Ya, Pendeta Hajo dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang berkat menjadi seorang ibu. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang berkat menjadi seorang ibu. Iya, masih bersama juga dengan Pendeta James Hajo dan Ibu. Pendeta dan Ibu, apa kira-kira tugas dan tanggung jawab utama dari seorang ibu? Silakan. Jadi tugas seorang ibu, dia memberikan seluruh hidupnya, mulai dari menyusui entah berapa kali sehari, memandikan, kemudian membersihkan, memeluknya dengan kasih, mengajari, dan melindungi anak-anak, serta dia akan memberi makan kepada anak-anaknya, mencukupi semua kebutuhan hidupnya sampai besar. Itu adalah salah satu tugas dari seorang ibu. Peran utama ya. Dari pendeta ada tambahan. Ya. Bagi saya tugas seorang ibu yang paling mulia adalah menciptakan produk manusia unggul dalam kehidupan. Sekali lagi, ibu adalah guru pertama dan utama. Walaupun tadi saya sudah singgung bahwa di zaman sekarang kita tidak bisa melarang seorang wanita mau berkarir, tapi satu kodrat yang tidak dapat disangkal adalah bahwa melalui tangan seorang ibulah kehidupan manusia itu bermula. Pendidikan itu kan bukan setelah lahir. Ya. Dari dalam kandungan pun kita bisa mendidik janin dalam kandungan dengan membiasakan janin itu. Dan itulah tanggung jawab utama, mendidik. Tanggung jawab ini tidak mudah. Membangun karakter, moral, pengetahuan itu tidak mudah. Tanggung jawab ini tidak boleh dianggap remeh. Bayangkan generasi manusia yang akan datang memiliki moral dan perilaku yang tidak lagi dapat bersejalan dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak mendidik, mendewasakan, dan memberikan masukan yang berarti kepada para ibu, maka seperti yang di awal tadi saya katakan, maka generasi kita terancam. Tugas mulia, tugas utama dari seorang ibu adalah menciptakan manusia yang unggul, baik dari segi karakter, moral, dan pengetahuan. Lebih daripada sekedar tadi itu saya katakan, memberi makan, mengayomi, memandikan anak-anaknya, ya, mendampingi suami tentunya, dan banyak lagi yang bisa dilakukan seorang ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi selain tugas atau peran utama yang sangat mendasar, melahirkan, membesarkan, ada juga peranan yang lebih penting, yaitu menciptakan manusia-manusia unggul yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta, ya. Nah, kalau begitu apa saja Pendeta dan Ibu tantangan seorang ibu di dalam menjalankan tanggung jawab yang mulia ini? Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu? Tentu banyak ya tantangannya. Yang pertama mungkin harus sabar, kemudian kita harus mengerjakan semua tugas rumahan, dan juga memberikan asupan gizi yang tepat bagi anak-anak. Tapi yang paling penting bagi saya adalah memberikan pertumbuhan rohani yang terbaik buat anak-anak. Dari Pendeta. Tantangan yang terbesar tadi, ya, saya ulang lagi bahwa kalau untuk sekarang keadaan sudah banyak berubah dari zaman yang lalu. Kalau zaman sekarang kehidupan kita bisa saja
dibatasi dengan teknologi. Apa yang saya maksud dengan dibatasi adalah begini. Sekarang interaksi itu tidak hanya dengan bertatap muka. Contohnya kita sekarang yang di Kapas ini, sahabat-sahabat Kapas bisa menyaksikan tayangan ini walaupun kami di Nabire, kemudian host di Minahasa Utara, kita bisa bertemu. Yang saya maksud dibatasi adalah pertemuan, perjumpaan, sentuhan yang dilakukan ibu dengan istrinya, suaminya maupun anak-anaknya, tidak hanya dengan sentuhan langsung atau tatap muka langsung, tapi dengan teknologi. Bagi saya itu tantangan loh, tantangan, karena beda rasa ya, antara berjumpa langsung dengan melalui gadget atau melalui media sosial. Saya pikir sahabat-sahabat Kapas maupun host bisa merasakannya juga. Ini tantangan. Tantangan dari seorang ibu. Bagaimana dia kreatif untuk menciptakan suasana rumah tangga kalau satunya contohnya di satu tempat yang jauh, satunya di tempat yang jauh, suaminya kerja. Bagaimana dia bisa memanage supaya hubungan antar individu dalam rumah tangga itu dapat terus harmonis, dapat terus berjalan sebagaimana kita bertatap muka langsung. Saya punya 2 anak di SLA Doyo Baru di Jayapura, jaraknya ratusan kilo dari Nabire. Tapi suasana keluarga itu dapat terus terjaga. Saya selalu tanya istri saya, sudah telepon mereka 2 tidak? Bercengkrama, bersendagurau, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Jarak yang jauh, tapi tantangan-tantangan ini kiranya bisa dicermati, disikapi oleh para ibu untuk bisa dipecahkan, cari jalan keluarnya. Demikian mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi para ibu. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, judul kita saat ini adalah berkat menjadi seorang ibu. Kira-kira Pendeta dan Ibu, apa saja berkat menjadi seorang ibu sehingga orang bisa melihat betapa mulianya ternyata peran seorang ibu ini? Ya. Silakan. Baik, Pendeta dan Ibu bisa mendengar suara kami. Setiap perempuan yang terpanggil menjadi seorang ibu harus menyadari betapa pentingnya peran mereka. Berkat bagi saya menjadi seorang ibu adalah memiliki seorang anak. Perempuan yang sudah menikah dan merindukan seorang anak atau beberapa orang anak sebaiknya mempertimbangkan hal ini. Mereka harus bergantung kepada Tuhan dalam doa, boleh meminta kuasa dan hikmat untuk menjadi seorang ibu yang diberkati. Ya. Kalau saya cuma kasih contoh saja dalam Alkitab. Berkat menjadi seorang ibu itu bisa dilihat dalam kisah di Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2, lihat cerita tentang Musa dilahirkan. Apa yang menjadi berkat bagi kehidupan Yokebed dan Amram? Bagi saya, seorang ibu yang merasa diberkati atau menjadi seorang ibu yang merasakan berkat dan menjadi berkat adalah ketika mengetahui anak-anaknya pun diberkati. Ketika anaknya ini kan diambil untuk menjadi putra mahkota Mesir, Musa itu. Dinamai berdasarkan proses ditemukannya. Musa itu dinamakan karena ditemukan di permukaan air, diambil, ditarik dari air. Apa yang menjadi berkat bagi Yokebed dalam cerita itu? Yang menjadi berkat bagi Yokebed adalah bukan menjadi putra mahkota, bukan. Bagi saya, nanti bisa baca di dalam Ibrani pasal 11, Musa karena iman menolak disebut anak putri Firaun. Dan berkat Yokebed, ia melakukannya. Musa dapat melakukan itu karena dia sadar bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia tahu. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu dia anak Tuhan? Sedangkan pendidikan yang dia terima di Mesir adalah pendidikan seorang raja, seorang putra mahkota.
dia tahu karena ada di tahun-tahun permulaan hidupnya. Ketika dia 3 bulan ditaruh di Sungai Nil, Putri Firaun menemukannya, tapi usaha keras dari Yokebed mengutus Miriam menjaga Musa itu menjadi titik penting dalam kehidupan Musa, sehingga dia bisa menjadi orang yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai anak Tuhan. Dia menolak disebut anak Putri Firaun karena peranan Yokebed dan Miriam yang diutus Yokebed untuk memainkan peran untuk memantau aktivitas Musa di atas permukaan Sungai Nil ini. Dan berkat bagi Yokebed adalah, nah ini yang penting, pasti banyak sahabat Kapas menganggap bahwa menjadi pejabat dunia penting. Tapi bagi Yokebed saya pikir bukan itu. Yokebed merasa diberkati dan merasa bahwa hidupnya menjadi berkat bagi anak-anaknya adalah ketika dia tahu bahwa Musa sekarang ada dalam kerajaan sorga. Bukan karena menjadi pemimpin dunia. Begitu banyak orang menjual imannya karena menjadi pemimpin dunia, tapi Yokebed berbanding terbalik. Yokebed mau anak-anaknya menjadi berkat, dirinya menjadi berkat bagi anak-anaknya, dan hal yang paling penting bagi Yokebed adalah dia tahu bahwa Musa sekarang ada dalam kerajaan sorga. Itulah berkat menjadi seorang ibu bagi saya. Memastikan anak-anaknya ada dalam kerajaan sorga seperti program ini. Keluarga Allah pasti akan ke sorga. Amin. Ya, betul sekali Pendeta bahwa lebih penting kebahagiaan melihat anak-anak ini setia di dalam kebenaran ya. Betul. Bukan hanya sekedar sukses dalam pencapaian dunia, tetapi kerohaniannya boleh mempersiapkan dia untuk berada dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta James Hadjo dan Ibu untuk informasi yang sangat penting. Dan saya percaya ini sangat bermanfaat bagi sahabat Kapas yang menyaksikan program kita. Dan kita akan jeda sejenak Pendeta dan Ibu, sahabat Kapas. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Dan pertanyaan bagi Pendeta James Hadjo dan Ibu. Saya mau agak sedikit personal terlebih dahulu Pendeta ya. Pertanyaan saya ini khusus untuk Ibu. Karena sudah menjadi seorang ibu, apakah Ibu Hadjo Senewe ini bahagia dalam perannya menjalankan tugas sebagai seorang istri dan juga lebih khusus sebagai seorang ibu? Boleh dijawabkah pertanyaan ini secara personal, melalui pengalaman mungkin? Silakan. Oke. Tentu saya sangat bahagia ketika menjadi seorang ibu, apalagi memiliki anak. Saya sangat senang sekali. Memang pengalaman agak sedikit capek ya kalau mengurus anak, tetapi ada senangnya juga karena ketika kita capek, kita melihat sudah ada seorang anak, kita akan merasa capek itu hilang dengan sendirinya karena ada hiburan di rumah. Dan pasti Ibu menyadari pentingnya menjadi seorang ibu kan? Betul ya? Iya. Iya. Apakah Pendeta sering membantu Ibu di dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu? Oh iya, dia selalu membantu. Kadang-kadang. Kadang-kadang cuci baju kalau diminta. Baik. Atau jaga anak. Saya masak, dia jaga anak. Seperti begitu. Baik, amin. Doa kami Pendeta dan Ibu selalu berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan seorang suami dan anak-anak? Khususnya untuk membuat istri atau ibu ini bahagia karena melihat perannya begitu besar, mulia,
tanggung jawabnya itu begitu penting. Kira-kira apa yang perlu dibuat oleh seorang suami dan anak-anak supaya ibu ini boleh merasakan kebahagiaan? Silakan pendeta dan ibu. Oke, baik. Jadi pengalaman saya ini pengalaman pribadi. Ya. Saya ini orang yang kurang romantis, jadi kadang-kadang tidak mengerti apa maunya wanita. Tapi sesekali kalau saya buat sesuatu, contohnya di tahun berapa saya ikut acara BWA, pas tanggal 22 Desember. Nggak ada yang kasih hadiah untuk istrinya. Saya yang berdiri kasih hadiah. Semua ibu langsung bilang, masa cuma pendeta saja. Kamu tanya, kamu punya suami. Jadi ada hal-hal yang mereka inginkan yang tidak pernah diucapkan, yang harusnya diketahui oleh para suami, yaitu perasaan mereka harus dibahagiakan. Walaupun stres apapun pekerjaan, yang saya amati ya, saya sudah 16 tahun bersama istri saya. Kalau capek, saya pikir dia akan tangani. Wanita itu hebat loh. Punya daya tahan, punya daya juang. Tapi kalau hatinya hancur, semua kekuatan itu lenyap langsung. Jadi yang perlu dijaga adalah perasaannya, hatinya itu. Mungkin fisik mereka kuat, bisa kerjain sesuatu, banyak bisa dikerjain, tapi perasaan mereka kalau terganggu, mood mereka kalau terganggu, habis semua itu. 24 jam ini bisa dikerjain. Saya pikir itu yang saya dan anak-anak harus jaga. Saya selalu, kalau anak-anak sudah mulai melawan, saya harus tegas sama mereka. Kamu jangan gitu, kalau kita yang masak, siapa mau makan? Kita mau makan apa? Saya biasa kasih ingat anak-anak, jaga perasaan ini, ibunya. Karena saya lihat disitulah titik kelemahan paling lemah lah, titik lemahnya di situ. Kalau moodnya sudah terganggu, aduh. Demikian dari saya. Baik, dari pandangan seorang ibu mungkin, Ibu Hajo boleh menjelaskan kira-kira apa yang boleh dibuat suami dan anak-anak supaya bahagia. Boleh diutarakan langsung kepada suami di sebelahnya, atau boleh dibagikan kepada sahabat Kapas juga supaya boleh menjadi pelajaran kita bersama. Supaya bahagia. Supaya saya merasa bahagia ya? Ya, betul sekali. Ya, mungkin salah satunya tadi pemberian hadiah. Kemudian paling semangat sekali kalau diajak jalan-jalan. Itu pasti akan merasa bahagia. Healing. Baik. Dan pujian mungkin ya. Bagaimana kalau dipuji? Senang ya? Pujian. Tapi jangan selalu lah. Baik, pujian pada waktunya lah. Momen-momen tertentu begitu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kemudian sekarang bolehkah Pendeta dan Ibu membagikan tips untuk menjadi seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab sehingga bisa menikmati berkat menjadi seorang ibu? Silakan Pendeta dan Ibu. Tips yang pertama ya, seorang ibu itu saya gambarkan seperti sebuah alat cetak yang akan mencetak sebuah karya yang baik. Maka untuk mencetak hasil karya yang baik, itu diperlukan sebuah cetakan yang baik juga. Ibu yang baik dapat menghasilkan anak-anak yang baik juga, walaupun terkadang rumus ini bisa melenceng. Tetapi apabila sang ibu berpegang teguh pada prinsip yang benar, jika dia bertarak dan menahan diri, jika dia baik hati, lemah lembut, dan tidak mementingkan diri, maka dia akan menurunkan sifat-sifat ini kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ibu itu adalah seorang perekat atau lem. Kata ibu ini dalam bahasa Ibrani adalah M. Kata ini pertama kali dijumpai dalam Kejadian 2 ayat 24, yang berarti ibunya. Kata M ditulis dalam dua huruf mati, yaitu Alef dan Mayim. Dalam tulisan gambar Ibrani kuno, Alef adalah gambaran kepala sapi jantan yang melambangkan kekuatan. Sedangkan Mayim adalah gambaran air yang membawa ide air atau cairan. Jadi gabungan gambaran Alef Mayim ini adalah gambaran kepala sapi jantan dan air
yang diterjemahkan ibu memberikan ide cairan yang kuat. Nah, apa yang dimaksud dengan cairan yang kuat? Orang Ibrani biasa mengenal apa yang disebut dengan lem atau perekat. Mereka memiliki teknologi pembuat lem yang baik. Bahannya adalah kulit binatang yang dicampur dengan air, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah proses itu selesai, maka di bagian permukaan akan muncul suatu unsur yang lengket tebal berbentuk pasta. Nah, bagian tubuh itulah yang disebut sebagai perekat. Itulah artinya ibu yang memberikan arti sebagai cairan yang kuat seperti halnya perekat. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, ibu adalah misionari di rumah. Misinya adalah mempersiapkan seluruh anggota keluarganya untuk masuk dalam kerajaan surga. Mungkin dari pendeta boleh tambah. Ya. Kalau dari saya kembali lagi ke Alkitab. Di Keluaran pasal 2 tadi, kita lihat ayat tentang Yokebed dan Musa di sana. Ayat yang penting bagi saya untuk menjadi tips bagi para ibu adalah, perhatikan di ayat yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Bahasa asli dari kata melihat itu adalah yada. Yada itu to know, bukan to see. Yada itu juga digunakan Musa untuk menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Adam yada dengan Hawa. Adam bersetubuh dengan Hawa itu menggunakan kata yada. To know, to knew. Adam knew Eve. Apa artinya? Menjadi seorang ibu harus sanggup mengamati buah hatinya itu secara detail. Setiap detail kehidupan anak-anaknya itu harus dipahami dengan baik. Saya tidak akan pernah menjadi pendeta kalau ibu saya tidak melihat detail kehidupan saya. Oh, ini anak ini sudah mulai aneh-aneh ini. Mereka harus selamatkan. Contohnya begitu. Menjadi seorang ibu harus yada. Yada itu sama dengan Musa menggunakan kata yada itu dan diterjemahkan dengan kata bahasa Indonesianya bersetubuh. Artinya saling kenal, bukan cuma suami istri yang saling kenal. Ibu dan anak pun begitu. Dia harus, saya baca dalam manuskrip 4, jilid 4, halaman 43 tahun 1900. Sebuah tulisan yang ditulis oleh penulis Kristen. Saya senang dengan tulisannya. Saya bacakan untuk kita, para sahabat Kapas. Para ibu bapak yang mengeluh, ibu mempunyai suatu ladang pekerjaan misionari dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Bukankah jiwa anak-anaknya sama nilainya dengan jiwa orang-orang yang kafir? Dengan berhati-hati dalam lembut, ia harus mengamat-amati pikiran mereka yang sedang bertumbuh dan menghubungkan pikiran anak-anak itu kepada Allah. Siapakah yang dapat melakukan ini sebaik seperti yang dilakukan seorang ibu yang mengasihi dan takut akan Allah? Seorang ibu tidak boleh masa bodoh dengan anak-anaknya. Hanya karena karir, hanya karena mau cari sesuatu yang berharga dalam hidup, kemudian jiwa anak-anaknya tidak diperhatikan, itu adalah kesalahan fatal bagi saya. Menjadi seorang ibu harus seperti Yokebed. Yada, atau mengenal dengan baik. Kata yada itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di Alkitab bahasa Indonesia kita, bersetubuh. Kata yada itu dalam Kejadian pasal 4, Adam bersetubuh dengan Hawa, maka lahirnya Kain dan Habel. Contohnya, itu kata yada yang digunakan. Kata yada pula yang digunakan dalam ayat yang keempat. Kakaknya berdiri dari agak jauh untuk melihat. Saya cross check, kata melihat itu bukan kata melihat sebenarnya, tapi yada, to know. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Musa. Bagi saya, ini tips yang paling penting. Mengamat-amati pergerakan setiap anak-anak kita adalah tanggung jawab mulia dari seorang ibu. Dan inilah tips yang bisa saya bagikan untuk memastikan bahwa keluarga Allah, keluarga kita,
pasti akan ke surga. Terima Amin. kasih. Baik. Terima kasih Pendeta sudah dijelaskan dengan sangat baik tadi. Tips juga bukti dari Alkitab dan juga tulisan-tulisan dari Roh Nubuat. Ya. Kemudian sebagai kesimpulan, bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan pesan penutup untuk topik kita saat ini? Ya, Silakan. silakan. Karena perannya yang sangat sentral dalam kehidupan kita, maka suatu keharusan bagi kita untuk menghormati ibu, meninggikan derajatnya sebagai ibu yang dari rahimnya kita berasal. Bagaimana caranya untuk menghormati mereka? Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat Kapas. Mungkin dengan coklat atau apa, bunga. Yang penting hormatilah ibumu. Kalau dalam Keluaran 28 ayat 12, ayah dan ibumu. Tapi karena ini dalam konteks ibu, maka saya himbau, saya memberikan saran, marilah kita menghormati ibu kita. Apa yang diungkapkan pepatah lama yang mengatakan sorga berada di bawah telapak kaki ibu, mungkin secara tidak langsung sorganya memang di telapak kaki ibu, tidak. Tapi dia punya peran sentral untuk itu, untuk untuk membuat anaknya mencapai sorga seperti yang dilakukan Yokebed kepada Musa. Ini peran sentral yang saya harap kita mengerti, dan hormatilah ibumu selagi masih ada. Baik, terima kasih Terima Pendeta dan Ibu. Jadi kita hormat, perlakukan, doakan ibu kita karena tugas dan peran mereka sungguh mulia dan penting untuk kita boleh mencapai surga di dalam perjalanan rohani kita. Baik, puji Tuhan, sahabat Kapas, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik, bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita, yaitu berkat menjadi seorang ibu. Dan kiranya ibu-ibu di luar sana boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi keluarga, untuk mempersiapkan generasi anak-anak kita untuk bersiap ke surga. Untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Pendeta James Hajo memimpin kita di dalam doa dan mendoakan sahabat-sahabat Kapas? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Allah bagi manusia. Engkaulah yang memiliki hak menciptakan manusia. Tapi Engkau mengaruniakannya kepada manusia melalui seorang wanita. Wanita dapat melahirkan generasi manusia yang lain. Dan itu adalah tanggung jawab Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Adalah hak cipta Allah untuk menciptakan manusia. Tapi Tuhan memberikannya kepada manusia untuk bereproduksi. Seharusnya kami yang lahir dari kandungan wanita paham akan hal ini. Bahwa ibu memerankan peran Allah di sana untuk menghadirkan manusia di atas bumi dengan bekerja sama dengan suaminya. Sehingga seorang anak dapat dilahirkan. Ajari kami Tuhan, selagi kami masih memiliki ibu, untuk menghormati para ibu kami. Yang di rumah mungkin tinggal bersama kami, ataupun ibu hamba yang jauh di seberang laut. Tuhan kiranya memberkati mereka. Ibu-ibu yang telah berjasa untuk melahirkan kami generasi yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Diberkatilah para ibu, agar mereka bersedia untuk menerima tanggung jawab kudus menjadi para misionaris yang dapat memastikan bahwa anak-anak mereka, suami mereka, akan ada dalam kerajaan Allah. Adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Terima kasih James Pendeta Hajo dan Ibu. dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Amin. Ibu bersama dengan keluarga dalam kehidupan dan tugas serta pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Hajo Senewe. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam.